Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qamarul wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil mau'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidhaiha wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini mari kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Fatihah, Ummul Quran Al-Fatihah dengan niat mendapatkan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, menambahkan cahaya hati kita, cahaya mata kita, jasmani rohani kita dengan nur Allah dan nur Nabi Muhammad SAW, sehingga semua ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah, khususnya bagi kita pribadi, umumnya bagi masyarakat yang hidup di sekitar kita, dan bagi semua yang mengikuti pengajian ini. Ala hadi niyat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi jai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadrati jami muallif hadal kitab ana khususan Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, Syekh Masyayikhina ya Sulaiman ke Manwa ke Mahali ke Budaran ke Nur Hasan bin Tim ke Bahru Dalanu ke Abdul Laud bin Nur bin Ibrahim Dal Jalil bin Fadil ke Nur Hasan bin Ahmad Khalil Nawi Suraj Milati wa Tinawi Sa'duan Nawi ke Hasan Nawi Muhammad Al-Bakir ke Bilaman bin Jalil Ahmad Abdul Jalil Abdul Jalil Melika dengan Jalan Melika dengan Jami Aulia Tis'ah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonan, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Giri, Sulim wa Furi Mazwaj Mudurat Mulami Jemain Ula Jami'i Walidaina, nama kedua orang tua kita. Kami abaina wa umatina wa masyayina wa zwajina wa duriyatina wa uladina wa talamidina wa ra'yatina wa siddiqaina wa karabatina wa hifan wa alina wa damina min mati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i min wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum syai'ul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca kitab Safinatun Najah Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas dunya akhirat, maha welas maring mukmin lan kafir, Ar-Rahim tur maha welas maring mukmin tok, maha welas ing dalem akhirat tok. Wa shallalan mugi nambahi rahmat takzim Allah sinten Allah wasallama lan ngaturaken keselamatan sinten Allah ala sayyidina ing ngatasi junjungan kita nyatane Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin
kang dadi pungkasane pira-pira nabi, wa alihi lan pira-pira keluargae nabi, wa sahbi lan pira-pira sahabate nabi ajmaina hale sekabehane. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala lan ora ana haula apa daya iku maujud, wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa angin billahi sebab Allah al-ali kang maha luhur al-azimi tur kang maha agung. Segala puja dan puji hanya milik Allah dengan menyebut nama kebesaran Allah yang menjadi Tuhannya alam semesta. Wabihi lan kelawan Allah nasta'inu nyuwun pitulungan sinten kita ala umurid dunia yang ngatasi pira-pira perkara dunya wadini lan agama. Dengan Allah kita meminta tolong agar Allah melancarkan, Allah menggampangkan urusan dunia dan urusan agama kita, wabil akhos urusan akhirat kita. Dan semoga Allah aturkan sholawat, rahmat, ta'zim dan keselamatan untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi pamungkas, menjadi akhir para nabi, 124.000 nabi. Dan semoga Allah juga mengaturkannya kepada keluarga dan para sahabatnya. Kata-kata alihi di sini ulama khilaf. Ada yang bilang alihi ini adalah keluarganya Nabi, yaitu wal murad bil ali hum banu Hashim wa banul Muttalib. Yang dimaksud alihi dalam setiap kita baca sholawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbi Sayyidina Muhammad. Yang dimaksud alihi di situ ada ulama yang berpendapat semua orang-orang yang bernasab kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dari keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Nabi Muhammad SAW itu bin Abdullah, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Semua keturunannya Abdul Muttalib dan semua keturunan Hashim itu masuk dalam kategori doa Ali Sayyidina Muhammad. Jadi yang dimaksud keluarganya Nabi semua orang yang anak cucunya Abdul Muttalib dan anak cucunya Hashim. Hashim ini bapaknya Abdul Muttalib. Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fahar bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Uzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ati bin Adnan. Kalau diteruskan ke atas nyambungnya nanti ke Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Diteruskan lagi ke atas nanti nyambungnya ke Nabi Nuh. Diteruskan lagi ke atas nanti nyambungnya ke Nabi Idris. Diteruskan lagi ke atas nanti nyambungnya ke Nabi Syis bin Adam alaihissalam. Jadi rentetan sanad nasab Nabi Muhammad SAW itu, jadi Nabi kita Muhammad SAW itu masih anak cucunya Nabi Ismail, masih anak cucu Nabi Ibrahim, masih anak cucunya Nabi Nuh, masih anak cucunya Nabi Idris, masih anak cucunya Nabi Syis, dan masih anak cucunya Nabi Adam. Jadi di atasnya Nabi itu juga ada banyak Nabi-Nabi Allah. Tapi yang jelas jumlahnya para Nabi itu 124.000 Nabi. Jumlahnya para Rasul 313 dari 124.000 tersebut. Dari 313 yang wajib kita ketahui cuma 25. Yang masuk dalam 25 Rasul ini adalah Nabi Muhammad SAW. Pengertian makna sholawat, makna Ali Sayyidina Muhammad yang pertama adalah khusus keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, yaitu orang-orang yang haram menerima zakat karena sudah dapat jatah harta rampasan perang, harta ghanimah, yaitu dari khumusul khumus, 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang zaman itu. Semua anak cucunya Bani Hashim dan Bani Muttalib dapat jatah harta rampasan perang. Jadi haram di zakat fitrai, haram menerima zakat mal, keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi haram menerima sedekah. Kan dulu pernah Sayyidina Hasan itu dapat makanan sedekah lalu disuruh lepeh, suruh untahkan, diogrok-ogrok tenggorokannya biar muntah. Innama shadaqat awsakhun nas. Semua sedekah adalah kotoran manusia. Semua orang yang sedekah pasti dosanya luntur.
Jadi orang yang makan sodako berarti makan kotoran dosa orang lain. Jadi anak cucu Bani Hasyim dan Bani Muthalib haram memakan kotoran orang lain, karena mereka adalah manusia-manusia yang punya nasab mulia. Itu alasannya. Makanya kalau Habib-Habib anak cucunya Nabi yang zaman sekarang kayak Wali Songo, anak cucunya Wali Songo, anak cucunya Habib-Habib itu kalau nerima zakat fitrah zaman sekarang ini gimana hukumnya? Itu ulama khilaf. Ada yang tetap berpendapat kayak yang pertama tetap haram, karena sudah ya, dari sononya haram ya sekarangnya juga haram. Ada yang berpendapat zaman sekarang anak cucunya Nabi tidak dapat harta rampasan perang, tidak ada perang. Yang perang cuma orang Palestina. Jadi tetap boleh menerima sodako. Yang ikut pendapat pertama yang tetap mengharamkan, jadi sodako haram, yang boleh itu apa? Menerima hadiah. Jadi sampean kalau sodako ke Habib-Habib itu haram. Yang boleh itu hadiah, niatnya ngasih sesuatu itu menghadiahkan sesuatu, bukan mensodakohkan. Seperti itu niatannya yang benar gitu. Itu pendapat pertama. Pengertian Ali adalah semua orang yang bernasab kepada Nabi dari keturunan Abdul Muthalib dan Hasyim. Pendapat yang kedua, Ali Sayyidina Muhammad. Yang dimaksud Ali Sayyidina Muhammad itu wahum jami'u ummatil ijabah, semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena alu Muhammad kullu taqiyin, keluarganya yang dimaksud alu Muhammad adalah semua umatnya Nabi yang bertakwa kepada Allah, yang mengikuti ajaran Nabi. Itu masuk kategori doa Ali Sayyidina Muhammad. Sampai kalau baca sholawat Ibrahim ini kan tidak ada wasahbihinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu secara tidak langsung kita mendoakan seluruh umatnya Nabi Muhammad di seantero dunia, baik dia bernasab kepada Nabi maupun tidak, baik dia sahabatnya Nabi maupun tidak. Itu. Jadi kalau baca sholawat Ibrahim Ali itu ya masuk pendapat yang ini, berarti yang menyatakan kalau bilang Ali Sayyidina Muhammad yang dimaksud adalah semua pengikutnya, semua umatnya. Kalau sohbihi, sahabatnya itu siapa? Yang dimaksud sahabatnya Nabi Muhammad adalah mani jatama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dar risalah. Orang yang pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad, sesudah Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul di usia 40. Dia berkumpul dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan mukminan, beriman. Syaratnya, kalau hanya kumpul tapi tidak beriman, bukan sahabat. Jadi definisi sahabat adalah orang yang pernah bertemu Nabi Muhammad dalam keadaan beriman. Ketemunya setelah Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasulullah. Walau qoblal amri bidakwah fi hali hayatihi. Meskipun sebelum Nabi Muhammad diperintah dakwah. Intinya ketemunya di masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Kalau ada orang ketemu Nabi Muhammad sekarang sesudah Nabi Muhammad wafat, itu bukan sahabat. Jadi syaratnya orang dikatakan sahabat adalah ketemu, pertama pernah berketemu langsung, temu langsung. Yang kedua ketemunya beriman. Kalau dia tetap kafir bukan sahabat, kayak Abu Lahab, Abu Jahal itu bukan sahabat, dia sering ketemu. Terus yang terakhir ketemunya ketika Nabi masih hidup. Kalau sudah wafat bukan sahabat. Meskipun walau fi zulmatin, ketemunya di tempat yang gelap. Walau kana a'ma, meskipun ketemunya dalam keadaan dia buta. Intinya pernah ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, ketemunya di saat Nabi hidup, itu sudah dikatakan sahabat Nabi. Jadi kayak Nabi Ilyas, Nabi yang masih belum wafat, Nabi Khidir, Nabi yang masih belum wafat, Nabi Isa, Nabi yang belum wafat. Itu beliau meskipun beliau Nabi, meskipun beliau Rasul, tapi tetap dikatakan umatnya Nabi Muhammad SAW karena masih belum wafat. Dan beliau juga berstatus sahabat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Khidir itu beliau secara pribadi beliau nabinya Allah, rasulnya Allah ya. Tapi secara
statusnya umat Nabi Muhammad sekaligus sahabatnya Nabi Muhammad karena pernah bertemu langsung Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad masih hidup dan bertemu dalam keadaan beriman. Jadi hebatnya Nabi Muhammad SAW punya umat dari kalangan Rasul juga, punya umat dari kalangan Nabi juga. Nabi Ilyas, Nabi Khidir, dan Nabi Isa Al-Masih yang masih belum wafat itu umatnya Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan besok ketika Nabi Isa Al-Masih itu turun ke bumi, beliau bukan pakai syariat Injil lagi, tapi meneruskan syariat Al-Quran, syariat Nabi Muhammad, karena statusnya sudah bukan pakai Injil, bukan Nabi yang pakai kitab Injil, tapi Nabi yang menjadi umatnya Nabi Muhammad yang mengajarkan Al-Quran. Itu Nabi Isa. Itu resepnya sholawat, rahasianya sholawat ya. Ada 10 sahabat yang semasa hidupnya sudah dijamin masuk surga, yang ngasih tahu langsung lesan mulia Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan sebutan Al-Ashrah Al-Mubasysyarina bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika beliau masih hidup. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus di sini disebutkan sahabat Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan Amr bin Al-As. 10 sahabat ini dijamin masuk surga. Langsung yang ngomongi Rasulullah SAW. Di sini juga disebutkan man sholla alayya fi kitabin. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam man sholla alayya fi kitabin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dalam sebuah buku, dalam sebuah kitab, dalam sebuah tulisan. Sampai nulis solawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad semisal. Man sholla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusolli alaih. Maka senantiasa malaikat selalu bersolawat untuk orang yang nulis solawat di dalam sebuah buku tersebut. Madamasmi fidzalikal kitab, selagi namaku, namanya Nabi Muhammad masih tercantum, masih tertulis, masih belum terhapus di dalam kitab itu. Itu nulis itu tanpa melafadzkan. Sampai makanya sering nulis sholawat, setiap punya kitab ditulisi sholawat. Selagi tulisan itu masih ada, belum terhapus, senantiasa malaikat memohonkan ampunan untuk semua dosanya orang yang nulis sholawat itu. Lam tazalil malaikatu tad'u lahu bil barokah. Maknanya malaikat mensolawati barang siapa yang nulis sholawat di sebuah kertas, di sebuah buku, maka malaikat akan senantiasa bersolawat untuknya. Madamasmi fi dzalikal kitab, selagi namaku, namanya Nabi Muhammad SAW masih tertulis di dalam kitab tersebut. Pengertiannya adalah ini. Maksudnya, lam tazalil malaikatu tad'u lahu bil barokah wa tastaghfiru lahu. Senantiasa malaikat mendoakan agar orang yang nulis sholawat itu dapat barokah dari Allah dan memohonkan ampunan atas semua dosa-dosanya. Itu pengertiannya. Nama Nabi Muhammad SAW itu banyak. Nama Nabi Muhammad SAW itu banyak. Tapi di antara semua nama Nabi, itu yang paling afdal huwa Muhammad. Afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam huwa Muhammad. Paling utamanya nama Nabi Muhammad adalah Muhammad, yang diambil dari bahasa hamada yuhammidu tahmidan.
tahmidatan tahmadan tihmadan Muhammadan fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun hamid la tuhammid Muhammadun Muhammadun. Muhammad itu isim maf'ul, maknanya apa? Orang yang banyak mendapatkan pujian. Bedanya dengan Mahmud apa? Apa bedanya Mahmud dengan Muhammad? Kalau Mahmud dari lafadz hamidah yahmadu hamdan wa mahmadan fahuwa hamidun wa dzaka mahmudun. Mahmudun itu orang yang dipuji. Kalau Muhammadun orang yang banyak mendapatkan pujian. Itu bedanya. Jadi sampean kalau namanya Muhammad berarti orang yang banyak mendapatkan pujian. Siapa orang pertama ketika Nabi masih bayi yang menamai nama Muhammad itu? Diceritakan di sini wal musammi lahu bidzalik jadduhu Abdul Muttalib fi sabi'i wiladatihi limauti abihi qablaha. Orang yang menamakan sosok Nabi Muhammad diberi nama Muhammad ketika bayi usia 7 hari dari kelahirannya. Pada saat usianya Nabi Muhammad itu 7 hari dari kelahirannya. Sesudah ayahanda Nabi wafat meninggal dunia, sebelum terlahir ke dunia usia 2 bulan. Jadi 2 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, ayahnya Nabi Said Abdullah bin Abdul Muttalib wafat, meninggal dunia. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia, lahir kurang 2 bulan, Nabi sudah yatim, ditinggal wafat abahnya. Sesudah lahir dapat 7 hari dari kelahirannya baru dikasih nama Muhammad. Bahkan banyak orang kafir Quraisy pada saat itu bertanya kepada Abdul Muthalib, kakeknya, dan sudah kewaliannya diganti kakek. Wakila lahu, dikatakan kepada Abdul Muthalib, lima sammaitahu Muhammadan walaysa min asma'i abaika wala qaumika. Wahai Abdul Muthalib, kakek Muhammad, kenapa kau beri nama cucumu dengan nama Muhammad? Padahal nama Muhammad bukan termasuk nama-nama kakek-kakekmu, nama-nama leluhurmu, nama-nama nenek moyangmu, nama-nama datuk-datukmu, dan nama-nama kaummu. Seluruh bangsa kafir Quraisy tidak ada yang namanya Muhammad. Seluruh mbah-mbahnya Abdul Muthalib tidak ada yang namanya Muhammad. Kenapa jenengan kok ngasih nama cucumu dengan nama Muhammad? Jawabannya Abdul Muthalib gimana? Faqala, Abdul Muthalib menjawab, rojautu ayyuhammada fis sama'i wal ardi. Aku kasih nama cucuku dengan sebutan Muhammad. Tujuanku adalah aku berharap agar kelak Muhammad akan banyak mendapatkan pujian dari makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Itu tujuan kakeknya ngasih nama Muhammad. Rojautu ayyuhammada fis sama'i wal ardi. Aku bercita-cita, aku berkeinginan, aku berharap agar cucuku ini kelak setelah dia hidup menjadi manusia dewasa, dia akan banyak mendapatkan pujian dari makhluk langit dan makhluk yang ada di bumi. Itu tujuannya. Waqad haqqaqallahu roja'ahu. Akhirnya Allah mengabulkan cita-cita kakeknya. Sampai sekarang jumlah umat Islam ini terbesar dari semua jumlahnya orang kafir di seantero dunia. Itu pendapat pertama. Ada yang bilang yang namai Muhammad adalah kakeknya. Ada pula yang bilang wakilah al-musammi lahu bidzalika ummuhu. Orang pertama yang ngasih nama Muhammad adalah ibunya Nabi sendiri, yaitu Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu an. Orang pertama kali yang menamakan nama Muhammad adalah ibunya Nabi Muhammad SAW sendiri. Ataha malakun, Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu anha didatangi oleh malaikatnya Allah. Faqala laha, lantas malaikat itu bilang kepada ibunya Nabi pada saat Nabi usia 7 hari dari kelahirannya. Malaikat bilang gimana?
hamilti bi sayyidil bashar fasammihi Muhammadan. Wahai Aminah, engkau telah hamil sayyidil bashar. Engkau telah hamil seorang bayi yang kelak akan menjadi rajanya manusia, gustinya manusia, junjungannya manusia. Tolong kasih nama anakmu dengan sebutan Muhammad. Jadi itu ada dua versi. Siapa orang yang menamakan Nabi Muhammad dengan sebutan Muhammad? Yang pertama ada yang bilang kakeknya yaitu Abdul Muthalib, ada yang bilang ibunya sendiri, karena ibunya pada saat Nabi Muhammad masih bayi itu didatangi malaikat suruh kasih nama Muhammad, karena kelak anakmu ini akan menjadi sayyidil bashar, gustinya manusia. Itu rahasianya. Pernah dengar keterangan seperti itu kan? Belum pernah ya. Itu diberuntung sekali kalau orang laki-laki dikasih nama Muhammad, itu beruntung. Makanya di kitab Fathul Alam itu, kitab Syamsul Muniro karangan Habib Ali bin Hasan Baharun, dijelaskan barang siapa perempuan ya awal mula merasakan kehamilan, baru merasakan kehamilan setelah di taspen istilahnya apa itu, diperiksa terus positif hamil ya, itu langsung kalau bapaknya nadar langsung, kalau anak saya ini lahir kelak saya akan namai Muhammad, insya Allah anaknya akan lahir laki-laki, asalkan menamakannya ketika baru merasakan kehamilan. Kalau sudah dapat 4 bulan sudah berbentuk ya kasep, telat, sudah kelaminnya perempuan pengen laki-laki. Jadi kalau ingin punya anak laki-laki, katanya Habib Ali bin Hasan Baharun menulis sebuah keterangan di kitab Syamsul Muniro dan kitab Fathul Alam, barang siapa yang ingin punya anak laki-laki ketika istrinya awal merasakan kehamilan, langsung dinadarkan anak saya nanti saya kasih nama Muhammad, meskipun nanti setelah lahir kita kasih embel-embel Muhammad Husnul Hitami, Muhammad Sofiullah Muhibbin, Muhammad Raden ya. Enggak apa-apa meskipun namanya Arab terus belakangnya Jawa, Muhammad Raden Bagus Sajiwo ya misal. Kayak nama anaknya Sunan Bonang itu anak pertamanya Raden Bagus Sajiwo, anak keduanya Raden Lindu Aji. Apa-apa Jawa tapi maknanya bagus ya enggak apa-apa, tapi diawali Muhammad dulu. Muhammad siapa? Sule. Muhammad ini siapa nama? Yudi. Ini namanya kalau Yudi campur bahasa Inggris Yudi. Awakmu ndek Yudi. Kamu di mana? Di tempat majelis ilmu. Dikuyan ndak ngantuk Yud. Ngelamun yang ana husuk-husuk ternyata tidur. Anak kamu apa? Laki-laki, perempuan? Belum punya anak? Gugur 2 kali. 3 kali. Bapak lodok. Sebentar punya anak, segera punya anak. Jadi ya, anak bukan hanya anak tapi anak sing soleh yang lebih baik dari kedua orang tuanya. Amin. Jadi kalau ke makam Surga Surgi nadar di sana. Nadar kalau punya anak selamatan di makam Surga Surgi, insya Allah dikasih jalan gampang. Saya dulu seperti itu dulu. Saya termasuk terlambat nggak langsung. Terus saya nadarkan seperti itu, terus saya langsung diberi. Dari sisi saya langsung hamil itu. Atau ketika ada Lebaran Idul Adha pas kurban itu, minta gaji lemaknya kambing kurban itu diambil ya, disucikan dari najisnya, lalu dicampur susu sapi, diminum dengan niatan agar Allah memberi jalan mudah agar istrinya cepat hamil kayak gitu. Insya Allah langsung. Karena apa? Di kitab Rahmatul Ummah
Fitib wal hikmah. Ar-Rahmah Fitib wal hikmah. Syekh Jalaluddin Asyuyuti rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam rahim wanita itu ada setan namanya Ummus Sibyan. Setan yang tidak senang manusia itu banyak keturunan. Kadang yang mau jadi anak tidak jadi, darahnya dimakan, spermanya sudah mengumpul, sperma laki-laki dan perempuan kumpul itu dipisah, tidak disatukan, akhirnya tidak jadi anak. Nah, biasanya kalau mengkonsumsi lemak kambing, bukan lemak babi ya, lemak kambing dicampur dengan susu sapi, lalu diaduk, ini anggap ini susu sapinya 1 gelas. Enggak ketemu susu sapi asli ya susu bendera Indomelek gitu ya, penting ada susu sapinya, nanti dicampuri gaji kambing, setelah disucikan ya diudek gini, memang enak, tapi setelah enak itu setannya pergi, insya Allah langsung proses segera ya, insya Allah cepat hamil. Tapi saya ingin minum contohnya itu. Terus umum sekali ya, biasanya kita kalau mendoakan Nabi kita dengan doa sholawat. Kalau kita doakan kayak dengar nama sahabat, jawabannya apa? Radhiyallahu anhu. Dengan nama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dengar nama para wali rahimallahu ta'ala atau yang lain. Di sini dijelaskan. Al-munasib wal la'ik fi haqqil anbiya ad-du'a bis sholati wassalam. Yang pantas dan selaras bagi haknya para nabi, setiap ada nama-nama nabi yang disebutkan, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu doa yang pantas adalah doa sholawat dan doa salam. Jadi dengar nama Nabi Adam alaihi sholatu wassalam, jangan alaihi salam saja. Yang sunat disolawati dan disalami itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi semua para nabi Allah itu setiap namanya kita dengar, doa kita kepada beliau adalah alaihi sholatu wassalam. Itu jawabannya. Wa fi haqqi sahaba wat tabi'in wal auliya wal masyayikh bit taraddi. Kalau kita dengar nama sahabat, dengar nama tabi'in, orang-orang yang hidup di generasi setelah sahabat, dengar nama wali atau dengar nama masyayikh, nama guru-guru kita, maka doanya adalah taraddi. Taraddi itu radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Jadi setiap dengar nama wali kayak Abdul Hamid Pasuruan radhiyallahu an, dengar nama wali, dengar nama masyayikh, syekh, guru, dengar nama sahabat atau tabi'in, itu radhiyallahu an. Kecuali untuk Sayyidina Ali ditambahi karramallahu wajhah, karena sebagai penghormatan wajah Sayyidina Ali matanya tidak pernah melihat auratnya. Jadi gitu. Kalau untuk para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, doa yang pantas adalah doa sholawat dan salam untuk mereka. Kalau yang selain Nabi, yaitu para sahabat, tabi'in, masyayikh, dan para wali, itu doa yang pantas adalah doa apa tadi? Taraddi, radhiyallahu anhu. Sampai terawih biasanya bilalnya Al-Khalifatul Awal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan hanya sahabat aslinya, semua wali-walinya Allah. Kalau orang biasa gimana? Nama orang biasa ya bukan nabi, bukan sahabat, bukan wali, bukan tabi'in, bukan syekh, bukan ulama. Orang biasa namanya disebut. Wa fi haqqi ghairihim, kalau orang biasa yakfi ayyu du'ain kana, kita cukup doakan terserah kita. Rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati fid dharaini amin, terserah. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuni dosanya, semoga Allah mengangkat derajatnya, semoga Allah mensucikan hatinya. Ya, terserah kita. Itu orang yang biasa, yang bukan sahabat, bukan ulama ya, maka doanya adalah terserah kita. Pakai doa apa saja, semau kita. Tapi khusus sahabat, tabi'in, ulama, wali,
dan masyayikh itu doanya adalah radhiyallahu anhu. Khusus para nabi doanya adalah sholawat dan salam. Kayak gitu. Tapi di penutup dari Muqaddimah Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, ini makam beliau ini ada di Tanah Abang, Jakarta Pusat ya. Tapi sekarang sudah dipindah ke Jeruk Purut, makam makamnya artis-artis di Jakarta Selatan. Itu Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, tapi disarai oleh Syekh Nawawi Banten jadi kitab Kasyifatus Sajah. Safinatun Najat. Safina ini artinya perahu, an-najat keselamatan. Safinatun Najat, perahu selamat dunia sampai akhirat. Siapa yang belajar kitab ini, membaca kitab ini dan mengamalkan isinya, insya Allah dia ibaratkan naik perahu, tidak akan tenggelam di dalam jurang api neraka. Itu maksudnya, makanya disebut kitab Safinatun Najah. Terus disarai jadi kitab Kasyifatus Sajah, membuka tabir, menutup tabir penghalang, tirai penghalang dari kebodohan. Orang bodoh berarti dikasih hijab, dikasih tabir oleh Allah. Setelah belajar ilmu, ngaji ilmu, hijabnya hati, hijabnya kebodohan dibuang. Jadi orang yang berilmu akhirnya ngerti. Kalau sudah ngerti, naik Safinatun Najah, perahu keselamatan. Nah, ini belajar kitab ini gitu, tujuan saya itu biar kita selamat dunia sampai akhirat. Anak cucu kita dapat kecipratan barokah beliau-beliau yang nyusun kitab ini. Kitab ini diakhiri dengan ucapan muqaddimahnya dengan ucapan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya la haula, tidak ada daya, la haula la tahawwala an maksiatillah, tidak ada daya yang dapat membantu kita bisa menghindar dari maksiat. Ada kemaksiatan kita urung, tidak jadi maksiat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan ala ta'atillah untuk bisa membantu kita bisa sempat mengerjakan taat, bisa sempat mengerjakan ibadah, bisa datang ke majelis ilmu, majelis zikir. Tidak ada daya yang dapat membantu kita bisa menghindar dari bahaya, bisa selamat dari bahaya, bisa selamat dari maksiat, bisa selamat dari kebodohan. Tidak ada kekuatan yang dapat membantu kita bisa sempat mengerjakan taat, bisa sempat ibadah, bisa sempat hadir ke majelis ilmu, dan lain sebagainya. Illa billah, maksudnya illa bi'aunillah, kecuali sebab bantuan Allah Al-Aliyyi yang maha luhur, Al-Azim yang maha agung. Itu maksudnya. Hati orang yang identiknya kita kalau ingin kuat baca la haula wala quwata illa billah. Aslinya bukan untuk itu saja. Kayak orang yang misal ingin kebal, baca la haula wala quwata illa billah. Dia selamat tidak bisa tembus karena ya Allah yang menyelamatkan. Allah yang menghindarkan dia dari terluka. Allah pun yang menjadikan dirinya hebat, bisa anti bacok. Gitu. Tapi pengertiannya bukan hanya ke sana. Kita bisa sukses selamat dari maksiat, bisa sukses sempat mengerjakan taat itu ya karena bantuan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi bukan kita sendiri yang hebat, berarti ada daya dan kekuatan, ada campur tangan Allah di situ. Jadi bukan kita sendiri yang hebat. Istilahnya la haula wala quwata illa billah ini adalah hauqalah, kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah ini fahadi alamatul ikhlas, termasuk tanda-tanda ikhlasnya musoneb yang mengarang kitab. Musoneb bisa ngarang kitab ini karena bantuan Allah.
Musnad bisa selamat dari kebodohan dan kesalahan karena bantuan Allah juga. Makanya Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami dalam mukadimahnya ditutup dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Kalimat ini adalah kalimat ikhlas, mencari murni, mencari ridha Allah. Dalam perjalanan cerita Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, Nabi diangkat ke atas langit. Lama ro'a Rasulullah Sayyidina Ibrahim alaihissalam jalisan inda babil jannah ala kursiyin min zabarjadin akhdara. Pada saat Nabi Isra Mi'raj, Nabi ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dalam keadaan duduk di kursi yang terbuat dari batu zabarjad hijau. Hati batu surga itu kalau di kitab Tadriq Mi'raj atau di kitab Nurul Dholam atau kitab-kitab yang lain, batu-batu surga itu diantaranya adalah batu zabarjad hijau. Ada batu zamrudatin khodro, ada batu yakut. Jadi batu surga itu batu zamrud, yakut, dan zabarjad. Yang banyak itu. Nabi Ibrahim duduk di sebuah kursi yang terbuat dari batu zabarjad. Ada yang bilang zabarjud, ada yang bilang zabarjad. Tapi bukan zamrud, zamrud beda. Warnanya hijau, duduk di pintu surga. Qala li sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang kepada Nabi Muhammad SAW, mur ummataka, wahai Muhammad, mur ummataka, perintahkan umatmu, fal tuksir min ghirasil jannah, suruh perbanyak nanem tanaman surga. Wahai Muhammad, perintahkan umatmu agar memperbanyak tanaman surga, pepohonan surga. Mur ummataka fal tuksir min ghirasil jannah. Perintahkan umatmu agar kamu menyuruh mereka memperbanyak pepohonan surga. Fa inna ardhaha thayyibatun wasi'atun. Karena buminya surga itu sangat baik, sangat subur dan sangat luas. Faqala, lantas Nabi Muhammad SAW balik nanya kepada Nabi Ibrahim, wa ma ghirasul jannah, apa yang kau maksud tanaman surga itu, hai Nabi Ibrahim? Apa yang kau maksud pepohonan surga itu? Faqala, lalu Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, berarti dia sudah jadi petani surga, sudah nanam bibit surga. Satu, semakin banyak dia baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, semakin banyak kebun surga kita kelak. Jadi orang yang baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu berarti nandur tanaman surga. Ya, sering baca itu. Diriwayatkan juga oleh Imam Qulyubi di dalam Syarhil Mi'raj, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, misanani Kanjeng Nabi, sepupunya Nabi Muhammad SAW dan pamannya Nabi Muhammad SAW, qala, beliau bercerita, qala Rasulullah SAW, man masya ila gharimihi, barang siapa yang berjalan untuk menemui orang yang telah memberikan hutangan. Sampean hutang kepada orang, lalu sampean punya uang, punya niatan ingin nyaur, ingin bayar, terus jalan kaki dari rumah menuju rumahnya orang yang ngasih hutangan, pakai hu ya, bukan ku. Bukan orang yang mengasih hutangan, bukan itu, orang yang mengasih hutangan. Jadi orang yang menghutangi, bukan orang yang mengkutangi. Orang yang jalan kaki menuju rumah orang yang memberikan hutangan, tujuannya bihaqqihi yu'addihi ilaih,
untuk membayar hutang, untuk melunasi hutang, untuk nyicil utang, meskipun tidak lunas, nyicil utang. Punya niatan jalan mencari orang yang menghutangi, ingin bayar hutang. Sholat alaihi dawabul ardi wa nunul bihar aihitanuha. Maka para binatang-binatang, hewan-hewan yang melata di permukaan bumi ini dan ikan-ikan yang ada di laut itu memintakan ampunan untuk dosa-dosanya orang-orang yang mau bayar hutang. Karena orang bayar hutang itu adalah ibadah wajib. Setiap dia jalan ingin mencari orang yang menghutangi, itu semua makhluk Allah yang ada di permukaan bumi ini dan yang ada di dalam dasar laut, yaitu ikan-ikan, itu memintakan ampunan untuk yang punya niatan mau bayar itu. Setiap satu langkahnya diganjar, mencari orang yang mencari orang yang telah menghutanginya. Di samping itu pula, wa wurisa lahu bi kulli khatwatin syajaratun fil jannah. Setiap langkah kakinya menuju rumah orang yang memberikan hutangan akan Allah gantikan, setiap langkah kakinya Allah gantikan satu pepohonan surga. Satu langkahnya dapat satu pepohonan surga. 2 langkah 2, 3 langkah. Yang untung rumahnya jauh, berapa langkah? Sudah nandur taman surga. Wa ghufira lahu dzambun. Dosanya diampuni oleh Allah sesuai langkah kakinya melangkah ketika dia punya niatan ingin bayar hutang. Dalam hadis lain dijelaskan, wa ma min gharimin yulwi gharimahu ayyumatilhu wa yusawwifu bihi wa huwa qadirun illa kataballahu alaihi fi kulli waqtin isman. Tidaklah setiap orang yang pernah berhutang lalu dia menunda-nunda pembayaran hutang itu, dia nunda nyicil, maka setiap detiknya, setiap waktunya dicatat dosa kalau dia tidak minta maaf kepada orang yang telah memberikan hutangan dalam keadaan dia mampu bayar tapi tidak dibayarkan. Wa huwa qadirun, dalam keadaan dia mampu. Sampean punya hutang 10.000 ke orang, 100.000 lah, 10.000 terlalu enteng katanya Sopi. 100.000. Suatu saat sampai dapat rezeki 50.000, hutangnya 100, dapat rezeki 50.000. Ini kalau tidak segera dibayarkan, ditunda-tunda, setiap detiknya, setiap waktunya kita dicatat dosa. Biar tidak dosa gimana? Kita datang ke yang telah memberikan hutangan, minta maaf. Maaf ya, saya tidak bisa nyaur sekarang. Saya dapat uang cuma sekian. Saya minta maaf, minta keikhlasan dan ridhonya. Atau nyaurnya 20.000, bayarnya 20.000, sisanya kapan-kapan lagi dicicil gitu. Biar tidak numpuk-numpuk. Repeh itu, makanya orang yang mati itu matinya punya hutang itu ya gentayangan rohnya, terkatung-katung di atas langit. Datang menemui keluarganya yang masih hidup, dengan kata artian ingin minta tolong biar hutangnya dibayarkan, ingin ngasih tahu, yang hidup merasa ditakut-takuti, padahal ingin diomongi. Nah, dengar, kenapa kamu datang? Pulang kamu ke alammu, alam barzahmu. Aslinya pingin ngomong, nah aku dihutang nih kono bayarno, pingin ngomong gitu aslinya, minta dibayarkan hutangnya. Tapi yang didatangi malah takut, dikira hantu. Atau dimimpi, kadang dimimpi. Yang terakhir sebelum saya tutup ini, wa min khawasiha, di antara khasiat orang baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, khasiatnya apa? Qala Ibnu Abid Dunya bisanadi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, mangkola kulla yaumin, barang siapa yang wiritan setiap hari, dia wiritan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim setiap harinya 100, lam yusibhu
fakrun abadan. Dia tidak akan tertimpa penyakit fakir miskin selamanya. Setiap harinya sampai ada rezeki itu. Kerja meskipun hanya jualan cilok, pentol, ya, untung terus, hasil terus. Selalu dijamin rezekinya oleh Allah. Barang siapa yang wiritan la haula wala quwata illa billahil azim setiap harinya berapa kali? 100 kali. Dia dijamin oleh Nabi lam yusibhu fakrun abadan. Dia tidak akan tertimpa musibah fakir miskin selamanya, seumur hidupnya. Tiap hari. Tapi kalau sekarang baca, besok tidak baca, ya tidak dijamin. Khasiatnya mirip dengan baca surat Waqiah. Man qara'a suratal Waqiah fi kulli lailatin lam yusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam. Kalau la haula ini bisa malam, bisa pagi, bisa sore, ya bisa, terserah kalau la haula. Hauqala ini. Tapi kalau Waqiah khusus malam. Barang siapa yang membaca surat Waqiah di malam hari, setiap malamnya. Barang siapa yang membaca surat Waqiah 1 kali setiap malamnya, dia tidak akan tertimpa musibah fakir miskin seumur hidupnya. Apa yang harus yakin, kerja apa saja yang penting wiritannya ini. Wiritannya surat Waqiah sama la haula wala quwata illa billahil azim. Pasti hasilnya, pasti tidak punya hutangnya. Pasti dijauhkan dari fakir miskin. Sebanyak apapun hutang yang kita punya. Setiap hari kita kerja sebisa kita. Terus setiap hari kita wiritan Waqiah setiap malam 1 kali. Terus kita wiritan la haula wala quwata illa billahil azim 100 kali setiap hari. Tapi khusus Waqiah malam. Kalau hauqala ini terserah kapan saja sesempatnya. Yang penting setiap hari baca 100. Itu akan dijamin rezekinya oleh Allah. Pasti terlunasi semua hutangnya. Sebanyak apapun. Kalau sudah Nabi yang janji pasti jujur. Nah mungkin Nabi Muhammad bohongi kita. Nah mungkin. Amalkan gampang, masa enggak hafal la haula wala quwata illa billahil azim. Hafal gitu. Surat Waqiah bisa baca kan? Enggak bisa. Baca nih. Kalau la haula wala quwata illa billahil azim bisa? Bisa. Hah? Bisa. Bareng-bareng. La haula wala quwata illa billah al aliyil azim. Coba sambil baca sendiri. Tidak apa-apa, jangan malu. La haula. La haula. Jangan malu. La haula. Wala quwata. Illa billah. Illa billah. Al aliyil azim. Al aliyi. Al azimi. Nah. Hebat sih. Tuntunan nanti Nabi. Tiap hari di sana. Baca 100 yud. Baca 100 kali. Diriwayatkan juga idza nazala bil insan muhimun, kalau ada orang tertimpa sumpek, tertimpa susah, tiba-tiba hatinya susah. Wa ta'ala la haula wala quwata illa billahil azim, terus baca la haula wala quwata illa billahil azim salasa mi'ati marrotin, dibaca 300 kali. Orang yang punya rasa galau, orang yang sangat galau, orang yang sangat prihatin, orang yang sangat gundah gulana, orang yang sangat sumpek, susahnya bukan main. Terus wiritan la haula wala quwata illa billahil azim 300 kali. Khasiatnya farrajallahu anhu, maka Allah lapangkan kesusahannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Aqallu dzalik, maksudnya paling sedikitnya 300. Semisal mau dilebihkan ya enggak apa-apa. Ini dzakara Syekhuna Yusuf fi hasyiyati alal mi'rad. Qala al ulama radhiyallahu an i'lam, ketahuilah annahu, bahwa sesungguhnya la yusabu dzakirun ala dzikrihi, semua orang yang zikiran tidak ada yang mendapatkan zikiran yang dia baca illa idza arafa maknahu, kecuali bila mana dia paham maknanya zikiran yang dia baca.
Tadi kan sudah saya terjemah, la haula, tidak ada daya yang dapat bantu kita bisa menghindar dari maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan yang dapat membantu kita bisa taat ibadah, illa billahil aliyil azim, kecuali sebab dibantu oleh Allah. Semua orang yang baca zikiran tidak ada yang dapat pahala atas zikiran yang dia baca kecuali bila mana dia paham maknanya. Walau ijmalan, meskipun pahamnya hanya secara global, tidak detail. Intinya sampai baca la haula wala quwata illa billahil azim, intinya agar diberi kekuatan dari Allah, intinya gitu. Meskipun pahamnya hanya secara global, itu cukup. Langsung dapat pahala, yang penting paham maknanya. Semua orang zikiran ingin dapat pahala, harus paham zikiran apa yang dia baca. Astaghfirullahaladzim, artinya apa? Minta ampunan. Terus la ilaha illallah artinya apa? Tuhan kita hanya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur, semua pujian itu hanya Allah. Semua zikiran itu tidak ada yang dapat pahala atas zikiran yang kita baca kecuali bila mana kita paham maknanya, meskipun maknanya secara global saja. Intinya ke sana, ya. Bihilafil Al-Qur'an, bedanya kalau Al-Qur'an, fayusabu qari'uhu mutlaqan, maka orang yang baca Al-Qur'an meskipun tidak paham maknanya, meskipun tidak paham artinya, tetap dapat pahala. Karena apa? Al-muta'abbad bitilawatihi, karena Al-Qur'an dianggap ibadah dengan hanya dibaca. Paham tidak paham, yang penting dibaca, itu sudah dapat pahala, sudah dianggap ibadah. Itu bedanya. Yang kedua adalah wassalat ala nabiyil mukhtar, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak paham maknanya, kalau sampai baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, langsung diganjar. Alasannya takriman lin Nabi SAW, karena menjadi penghormatan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua wiritan yang kalau kita baca tanpa kita perlu paham maknanya, langsung dapat pahala. Yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sholawat kepada Nabi. Kalau selain dua ini harus paham maknanya kalau ingin dapat ganjaran, kalau ingin dapat pahala. Dan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat fidin wa dunya wal akhirah. Ala diniyat wa ala kulliyatun sholih wa kulli man salama sholih bi janabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.